kita lihat industri semua terdampak ya dengan adanya kasus COVID-19 ini, tidak terkecuali industri makanan minuman. Sebenarnya industri makanan minuman sesuai arahan dari Kementerian Perekonomian dan juga Kementerian Perindustrian, kami diminta untuk terus beroperasi baik produksi maupun distribusi sampai ke retail sampai ke konsumen, karena sebagai cadangan pangan yang diandalkan ketersediaannya oleh pemerintah. Di tengah situasi seperti ini, pangan segar kelihatannya sulit diandalkan sebagai cadangan pangan dan ketersediaan pangan. Namun demikian, dengan adanya pembatasan-pembatasan, pembatalan kegiatan, kemudian pembatasan pergerakan manusia, dan acara-acara, tentunya ini sangat berdampak sekali. Teman-teman kita di pariwisata, perhotelan, restoran sudah sangat berat dampaknya. Namun demikian, industri makanan minuman kami terus ingin tetap berproduksi dan mendistribusikan. Namun demikian, dari hasil survei kami terhadap anggota yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, ternyata dari 60% yang merespon survei tersebut menyatakan kira-kira akan terjadi penurunan sekitar 20-40%. Sedangkan sisanya menyatakan akan terjadi penurunan sekitar 20 dan 10%. Nah, berarti apa? Berarti hampir semua industri makanan minuman terdampak. Jadi tidak ada yang winner kali ini, semua akan terdampak. Dan kita berusaha bagaimana seminimal mungkin dampak ini terhadap industri makanan dan minuman. Bahkan kami terus berusaha bagaimana supaya tidak ada PHK dan lain sebagainya. Meskipun nanti kalau misalnya sampai terpaksa terjadi, itu kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak ada PHK. Karena ini menjadi tugas kami dalam hal ini, kami memikirkan membantu pemerintah untuk ketersediaan pangan. Dan kita kali ini tidak berpikir bagaimana kita untung rugi, tapi semua kita harus berpikir bagaimana masalah COVID ini cepat selesai dan bisa diselesaikan dengan baik sehingga ekonomi kita pulih kembali. Dampak bagi industri makanan sangat berat sekali, terutama bahan baku kita banyak import dan US dollar sekarang kita tahu sudah hampir 17.000. Tentunya biaya produksi kami juga terus meningkat dan kami tidak bisa menaikkan harga jual dengan situasi seperti ini. Mau tidak mau kerugian ditanggung sementara oleh industri, tapi ini tidak bisa berlangsung lama karena seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan pengusaha yang lain, kemungkinan bisa daya tahan kami bisa sekitar 2-3 bulan ya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita semua dengan seluruh komponen bangsa ini berusaha untuk mengatasi pandemi ini secepat-cepatnya supaya ekonomi bisa bergulir lagi. Jadi kita harapkan semua sektor bekerja sama. Dan khususnya di industri makanan minuman, kami juga sudah melakukan SOP dan prosedur yang sangat ketat sekali untuk mencegah pandemi ini terus berlanjut. Antara lain, semua karyawan, semua komponen dari industri makanan minuman telah melakukan SOP ketat sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu penggunaan masker, hand sanitizer, dan semua hal-hal yang physical distancing itu kami lakukan dengan ketat sekali dan ini sudah kami lakukan. Yang paling berat di industri makanan minuman yang dialami oleh teman-teman kita di industri kecil rumah tangga, karena mereka banyak yang mengalami kesulitan, baik kesulitan bahan baku, kesulitan cash flow, karena mereka juga pasarnya biasanya hanya sekitar lokasi dan ini dengan adanya penutupan mal, penutupan toko-toko sebagian, ini menyebabkan mereka juga terdampak.